Inilah contoh orang-orang yang dimaksud dengan air susu dibalas dengan air tuba. Udah bagus gue promosin klinik lu dengan duit endorsan lu yang gak seberapa itu buat gue yang. Ini kadang-kadang makanya ya, gue kira kita temen. Pantasan aja lu kasusnya banyak. Mulut tuh kayak gitu, gak usah dijaga, bikin gue emosi pagi-pagi. Lu gak endorse gue lagi juga, gue masih tetap kaya. Gitu, jangan banyak gaya lu. Gue gak takut juga sama lu gitu. Gue hapus semua video tentang klinik lu. Gue gak butuh duit dari lu. Lu dengar tuh, sekaya apa sih lu? Masih kayaan gue. Halo Sobat Fakta, Bang Bin. Ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Dennis yang berkonflik dengan Dr. Richard. Pasalnya, Dennis yang katanya mempromosikan milik kliniknya Dr. Richard ini, ternyata banyak yang menyerang Dr. Richardnya. Dan itu membuat Dr. Richard tidak terima. Dan kemudian Dr. Richard akhirnya memberikan ucapan kepada netizen, guys, kalau mau nyinyir ke Dennis aja ya, jangan nyinyir ke klinik gue, hahaha. Hal inilah yang membuat Dennis tidak terima dan mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba, dan dia akan menghapus semua promosi soal klinik dari Dr. Richard. Dan kita tahu bahwa Dr. Richard saat ini mendekati Hotman Paris, dan ini membuat pengacara dari Dr. Richard sebelumnya, yakni Rasman Arif Nasution, meradang. Saya cuma pengen nyelamatin orang lain. Tapi kalau misalnya review saya berujung pada penangkapan, saya bongkar semuanya ini, saya bongkar mafia ini, berujung pada saya ditangkap, bener-bener gak pantas. Bener-bener saya nggak ikhlas dan bener. Dan inilah sepertinya promosi Dennis di klinik milik Dr. Richard, yang kemudian dikomentari balik oleh Dr. Richard, kalau nyinyir jangan nyinyir ke kliniknya, tetapi ke Dennis saja, begitu kata Dr. Richard. Karena memang Dennis saat ini juga sedang banyak dibully oleh netizen karena menghina Fuji sebagai pelakor dan terus mendekati kubu Dodi Sudrajat. Guys, mau pamer kalau orang kaya tuh perawatannya di klinik Athena. Kok kalian di mana perawatannya? Di klinik abal-abal ya? Ngaku-ngaku, kasihan deh. Hai guys, selamat malam. Kalau aku sih malam mingguannya sama Beb Dodi. Halo. Kita habis ngapain nih? Kita habis candlelight Candlelight dinner. Yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Ayo. Dedi ya? Dedi. Pakai uang warisan. Ini jadi rame lagi nanti ini. Ya nggak apa-apa dong, Ya, kita ya. malam mingguan kan ya dinner kan ya? Iya, betul. Kalau gue malam mingguan dinernya sama Beb Dodi. Ya. Kalau kalian masih apa? Masih sendirian ya? Kasihan deh. Coba. Nggak bisa kan lu dinner sama Beb Dodi? Gue doang yang bisa. Berduaan. Ngaku-ngaku teman Vanessa. Ya dulu waktu Vanessa masih masih hidup tuh kemana saja. Jangan ngambek dong sayang. Besok Dedi datang. Dedi datang tuh, dia jadi seneng nih. Makasih ya Dedi udah datang. Iya. Jaga nih adekmu ini ya, katanya gitu. Kalau besok ngeluarin berita-berita yang aneh-aneh, saya Dan jika Dr. Richard masuk dalam pusaran konflik ini, pasti juga akan seru karena pengacaranya sangat marah kepada Dr. Richard, yakni Rasman Arif Nasution, bahkan mengajak perang Hotman Paris Hutapea jika coba-coba nanti memberikan pembelaan hukum kepada Dr. Richard. Dan saya sekali lagi jelaskan, saya tidak ingin bergeser di persoalan. Tapi ketika Bang Forman diposting oleh Dr. Richard, yang klien saya 10 tahun, yang saya Indonesia ini tahu, mungkin bagi orang Indonesia dunia, bahwa dia saya tangguhkan penahanannya dan dilepaskan sebanyak 2 kali. Ya, jelas ya. Diposting oleh Richard, dan di situ ada Bang Forman.
judulnya makan malam. Kan begitu. Dan saya langsung WA Bang, ini maksudnya. Dia bilang, kami murni bicara bisnis, tidak ada bicara itu. Karena saya on call dengan beliau. Dan boleh kalian cek, Bang Hotman itu menurut saya ya, sedikit sekali temannya yang terpublish. Benar? Hanya saya yang masuk kategori belakang. Buktinya, Holy Wings dibuka di Medan. Saya ketemu beliau. Saya tidak saja bertemu pribadi, tapi bawa istri saya ke sini. Berkenalan dengan baik. Dan tunggu, saya teruskan. Yang kedua, begitu ada postingan lagi masuk, dan Bang Hotman yang saya ini baru beda ceritanya. Tadi Richard, ini Bang Hotman. Kata Bang Hotman, saya diajak, coba buka Instagram. Saya diajak Dr. Richard Lee untuk berbisnis skincare. Judulnya diajak. Nah, pertanyaan saya, kalau diajak berarti kemauan satu pihak ini, bukan kemauan dua pihak. Yuk kita kerjasama yuk, beda nih. Nah, maka dalam pikiran saya sebagai seorang lawyer yang politisi, nah, ini Bang Hotman tidak tahu nih bahwa saya ini politisi, bahwa dalam konteks hukum presumption of innocence praduga tidak bersalah, saya menduga keras ini hanya bungkusan saja, bungkusan kerjasama skincare, tapi pembelaan hukum. Sehingga saya langsung WA Bang Hotman, Bang, ini apa lagi ini? Beliau jawab, sumpah demi Tuhan, saya tidak ada bicara yang lain, saya hanya mau bisnis skincare. Saya mau bisnis skincare. Kan beda ya? Yang diomongkan dengan yang diketik beda. Harusnya disebut, saya diajak skincare. Dan tidak masih diposting juga. Kenapa? Karena dia tahu saya lagi berseteru dengan Richard Lee. Bagaimana mungkin dia sebagai seorang lawyer profesional yang katanya punya nama sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persoalan perseteruan Dr. Richard Lee dengan Bang Rasman Arif Nasution, ya, kalaupun dia secara terang-terang, ya, setelah memutuskan secara resmi Bang Rasman Arif Nasution, tidak ada persoalan sedikit pun secara kode etik, ya. Bang Hotman Paris Hutapea menerima kuasa daripada Dr. Richard Lee, tidak ada persoalan sedikit pun, dan tidak perlu tertutup, terbuka saja, transparan saja, terangkan bahwa Anda sudah dibela atau menjadi pengacaranya Dr. Hotman Paris Hutapea, tidak ada persoalan, ya. Persoalan AIUEO silahkan, ada ruang hukum, baik itu gugatan. Kalau misalnya Bang Rasman merasa dirugikan terkait dengan kontrak yang sudah ditandatangani para pihak, persoalan putus sepihak, ya itu silahkan diuji di pengadilan. Tidak perlu kita merembet kemana-mana. Yang paling penting adalah sebagai senior, ya, cukup disimpan saja, ya, kebusukan ataupun kejahatan ataupun rahasia-rahasia klien Anda, ya kan, disimpan baik-baik, ya kan, tidak perlu diomongin kemana-mana dan tidak usah dipublis. Begitu kita menunjukkan sikap kedewasaan kita, ya, sebagai senior, ya, dengan segala hormat, saya sangat sayang dengan Bang Rasman. Jangan sampai keseleo dengan persoalan ini. Masih banyak klien abang yang bisa abang bela, yang masih abang perjuangkan. Tidak perlu, ya, dengan terus mempublis perseteruan itu, karena semakin tidak enak dan ini sangat mengganggu juga buat klien-klien yang lain. Ya bisa saja nanti dia khawatir apabila terjadi hal seperti ini juga, membuka rahasianya, ya, khawatir akan dibongkar nanti apabila tidak lagi menjadi pengacaranya gitu loh. Nah ini yang harus kita jaga, baik itu secara kode etik maupun secara kehormatan klien kita, karena dia sudah sangat percaya dengan kita, sehingga apapun yang disampaikan cukup pengacaranya saja yang mengetahui. Ya, kalau sejak awal memang Bang Rasman, ya, mengetahui bahwa ada hal yang tidak beres, kenapa dia pegang perkaranya? Ya kan, kita secara undang-undang advokat boleh kok menolak perkara kecuali bertentangan dengan hati nurani. Artinya ketika Bang Rasman sudah memegang perkara ini, sudah tahu dengan segala konsekuensinya dan menjaga, ya, kerahasiaan daripada kliennya. Oleh karena itu saya, ya, memohon kepada Bang Rasman, ya sudahilah, ya, tidak perlu menambah perseteruan dengan
mencari suaka dengan Dr. Hotma Sitompul gitu ya. Untuk apa?